Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kehidupan Bapak Ibu. Sama-sama kita mau kembali bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Kalau kita boleh ada di minggu yang baru, di bulan yang baru, dengan setiap keadaan kita, dengan keluarga kita mau bersyukur karena segala yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu percaya ada di dalam rencananya Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau satukan hati Bapak Ibu, sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur buat setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat keluarga kami. Kami bersyukur buat pekerjaan kami. Kami bersyukur buat pelayanan kami. Kami bersyukur buat semuanya yang Tuhan telah kerjakan bagi hidup kami. Kami tahu di tengah setiap pergumulan kami tahu di tengah setiap badai kehidupan, kalau kami mengandalkan tangan Tuhan, kami percaya kami akan selalu melihat penyertaan Tuhan Yesus sungguh sempurna bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Maka doa kami Tuhan, kami mau terus melekat, kami mau terus taat sama Tuhan Yesus. Karena Engkaulah kebenaran kami, karena Engkaulah kekudusan setiap kami Tuhan Yesus. Kami butuh kekuatan dari Tuhan, tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Maka sore hari ini kami datang ke tempat ini untuk kami boleh menyembah pribadi yang sangat mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan setiap detik kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan Yesus, sumber jawaban kami. Kami datang kepada Tuhan Yesus, segalanya bagi kehidupan kami. Kami doa, kami punya iman, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Yang butuh jalan keluar, terima jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, sukacita surga nyata dalam setiap kehidupan kami. Biar ketika kami menyembah, kami memuji dalam roh dan kebenaran. Kami percaya di hadirat-Mu, sesuatu yang dahsyat terjadi bagi setiap kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami mengucap berkat terus buat gereja kami, Gereja Tiberias di Pagari Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, disayang Tuhan, bersama keluarganya melayani penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami ucap berkat buat yaitu Retreat Winter Camp 2026, agar setiap anak muda yang boleh mengikuti Retreat Winter Camp 2026, mereka semua diubahkan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang berbeda dengan dunia ini. Dipakai Tuhan menjadi pemenang jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kami, darah Tuhan menguduskan, menyucikan, mengampuni setiap kami. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan, maka kami menolak mematahkan segala kuasa yang datangnya bukan dari Tuhan, yang mengganggu jalannya ibadah kami. Setiap intimidasi iblis kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari bersyukur sore hari ini. Mari datang sama Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah
sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur sama kasih Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan hati menyembah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kembali dari awal sama-sama. Kami menyatakan kasih Allah kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, 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 oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, oh, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Kami mau menyembah-Mu. Oh, mari nyatakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Mari di minggu yang pertama ini, mari nyatakan pengakuan Bapak Ibu. Haleluya. Oh, bersyukur, 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 bersyukur. Kasih setianya nyata, kasih setianya melingkupi. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Yang bersyukur kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita yang setia. Telah kami lihat bukti kasih-Mu Tuhan, telah kami lihat bukti penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan orang percaya. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Tiada kasih selain kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Bapak Ibu, mari bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah
dan ku sembah selama hidupku. Mari bersyukur dengan hati lembut. Bersyukur, 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 karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Kita boleh berdiri sama-sama Bapak Ibu, angkat tanganmu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Mari dengan iman. Ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ini yang kami katakan. Kita boleh kasih tepuk tangan, sorak-sorai. Mari bersama-sama lebih lagi nyatakan. Oh, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Sekali lagi mari nyatakan
Kami bersyukur, kami menyembah. Kau sanggup menyembuhkan, Kau sanggup memulihkan kami Tuhan. Yesus, Allah yang mengerti kami. Oh Yesus Tuhan. Terus berdoa sama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bapak Ibu, orang benar yang dibenarkan karena perbuatan Tuhan Yesus. Karena darah Yesus membenarkan Bapak Ibu dan saya. Mari doa sama Tuhan. Declare dengan iman, kesembuhan menjadi bagian milik Bapak Ibu. Pemulihan menjadi bagian milik Bapak Ibu. Kemenangan menjadi bagian milik Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu. Lebih dari segalanya Tuhan, kami mengasihi karena Tuhan lebih mengasihi kami lebih dulu. Lebih dalam lagi, lebih dari, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Tuhan Yesus yang kami cinta satu-satunya di hidup kami. Boleh katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku yang mengasihi Tuhan sama-sama dengan iman nyata. Lebih dalam, ku rindukan, lebih dari keadaan hidup kami, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam, hanya Yesus yang terbukti setia. Mari orang-orang yang ditolong Tuhan, orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal, nyatakan lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan. Ini doa kami Tuhan, ini pengakuan kami. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang setia. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan. Kami mengasihimu, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindukan. Amin. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan. Mari sama-sama lebih sungguh lagi dengan iman nyatakan lebih dalam lagi. Ada kuasa dalam pengagungan pujian orang percaya. Sebab itu kami katakan lebih dalam lagi, ku cintakan. Panggil namanya yang ajaib, namanya dahsyat. Ngasihi
kasih-Mu. Mari bersama-sama nyatakan lebih dalam lagi. Amin. Mari lebih sungguh lagi dengan iman. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu selamanya. Ku mengasihi-Mu. Ku Boleh tepuk tangan yang bangga buat kasihnya Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasihnya Tuhan. Tanpa kasih Tuhan kami nggak mampu. Bukan karena kuat gagah hebat kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena jabatan kami, bukan karena posisi kami boleh dibenarkan Tuhan. Tapi semuanya karena apa yang telah Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Kami punya iman, orang benar di akhir zaman pasti Tuhan buat perbedaan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di luar Tuhan tidak ada satupun manusia yang bisa dibenarkan. Maka kami bersyukur kami datang ke alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau terus mengandalkan Tuhan, melekat sama Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak terima pengagungan pujian kami. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Bapa kami yang setia, Raja di atas segala raja, yang setia, yang mengasihi setiap kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang siap bersukacita dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan, yang bersyukur, yang bangga punya Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat tangan kita pada sore hari ini. Kita boleh jumpai kiri kanan, kasih salam terbaik, senyum terbaik. Katakan happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Shalom di Berias, yang di Betos, yang di live streaming sama-sama. Kita memuji Tuhan Yesus. Come on. Mari bersama-sama kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita sore hari ini. Tepuk tangan sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana,
Yesus kita sore hari dengan penuh sukacita. Come on. Hey. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami bersorak-sorak. Hey, 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 hey. Kita boleh sorakan haleluya. Terima sukacita surga penuhi setiap hari kami sore hari ini. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama Tiberias. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Yang percaya sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya. Sukacita penuhiku. Kita percaya sore hari ini sukacita yang baru Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji Tuhan, ada sukacita pada sore hari ini, amin. Yang percaya pulang terima kekuatan baru, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang setia menguatkan setiap kita. Puji Tuhan, terlebih dahulu bersama-sama sore hari ini kita mau saksikan video cuplikan dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberius Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Kesempatan itu adalah sesuatu yang timbul karena adanya peluang. Kesempatan itu selalu muncul setiap waktu tanpa kita sadari, namun seringkali terlewati. Yang menarik untuk kita perhatikan adalah dapat mengenal Tuhan dan tujuannya dalam hidup kita. Dapat memahami tujuan Allah ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Untuk kita manusia hidup di dalam firman Allah. Mengerti bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan adalah sebuah ketetapan dan ketentuan yang harus kita terima dan percayai agar kita berbahagia dalam hidup. Doa adalah alat untuk komunikasi agar kita terhubung dengan Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus memperhatikan doa orang yang hancur hatinya. Tindakan kita dalam pertobatan akan mempengaruhi diri kita, juga mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Mari kita hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristus dan jadi teladan bagi semua. Hidup adalah suatu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita karena kita memiliki kesempatan untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sekarang ini, kita masih ada sekarang ini, kita masih hidup, masih menghirup nafas, saudara sekalian. Itu adalah kesempatan saudara sekalian. Baik, puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat bisa menyaksikan khotbah lengkap dari Ibu Gembala Sidang di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan. Suara gembala pada hari ini dengan judul memiliki kuasa mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Renau yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, memiliki kuasa mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama, kuasa untuk memutuskan dan melaksanakan suatu disiplin atau peraturan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan Yesus, atau gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Ketika kita menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, maka Roh Kudus mendiami hati kita. Dia datang membawa hidup kekal, melahirkan kita kembali jadi anak-anak Allah, dan kita menjadi ciptaan baru. Tuhan Yesus datang memerdekakan kita dan memberikan kita kuasa sebagai anak Bapa di sorga. Sebagai anak-anak Allah, kita harus terus melatih diri kita untuk membangun gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Yang kedua, kuasa untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam Efesus pasal 3 ayat 20, kemudian dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20, dan Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai yang ke-14. Kuasa Allah melampaui pengertian kita. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam diri orang Kristen supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta atau bayangkan. Tuhan Yesus memberikan kita otoritasnya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hal ini, Yesus menunjuk kita sebagai wakilnya yang sepenuhnya berwenang untuk bertindak atas namanya. Yesus sudah memberikan otoritasnya kepada kita. Itu berarti kita berdoa dengan berani untuk kesembuhan, pembebasan, dan juga penyediaan. Kemudian yang ketiga, kuasa untuk memberitakan Injil Kristus yang menyelamatkan. Efesus pasal 3 ayat yang ke-7, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai 15, dan 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-8. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan kita menjadi pelayan Injil. Kuasa orang Kristen dari Allah mampukan untuk lakukan kesembuhan. Kuasa orang Kristen dari Allah mampukan untuk menahan penderitaan dan penganiayaan.
Kuasa orang Kristen dari Allah mampukan untuk disempurnakan dalam kelemahan. Allah menguatkan orang Kristen untuk melayani, untuk berbicara dalam namanya dengan keyakinan akan kehadirannya yang selalu menyertai setiap kita. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Demikian suara gembala pada hari ini yang saya percaya memberkati dan juga menguatkan setiap kita umat Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita sambut firman Tuhan, buka hati kita, nyatakan. Oh Yesus, Kau Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami telah melewati bulan April dan sekarang kami masuk di bulan Mei, semua karena anugerah Tuhan. Mengucap berkat agar sepanjang bulan Mei ini apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan luputkan kami, Tuhan jauhkan kami dari segala pencobaan. Tuhan jauhkan kami dari penyakit sampar. Karena kami percaya di akhir zaman kami yang ada minyak anggur, kami tetap terpelihara sempurna. Terima kasih Bapak, kami sudah memberkati persembahan kami yang pertama. Dan sebentar kami akan menerima yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, dan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Sambut firman-Mu dengan ucapan syukur.
dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Haleluya, puji Tuhan. Senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia. Kita sudah masuk di minggu yang pertama, amin. Ya, di bulan Mei. Kalau minggu pertama semua senyumnya masih enak ya. Masih senyum Pepsodent, kan masih minggu pertama. Ya, itu dia. Pulang langsung restoran, Sumarekon. Cari restoran yang terbaik. Ya, kalau udah minggu ketiga Warteg Bahari Bapak Ibu ya kan. Itu dia ya. Puji Tuhan. Ya, doa saya semua sehat-sehat ya. Doa sehat-sehat semua, semakin diberkati. Ya, anak-anak juga sekolahnya juga pintar, cerdas ya. Dan kita doa semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita langsung masuk firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya. Nah, judulnya adalah sudahkah kita siap jika Tuhan datang hari ini? Ya, sudahkah kita siap jika Tuhan datang hari ini? Kita pelajari Alkitab kita dari Matius 24 ayatnya yang ke-44. Matius 24 ayatnya yang ke-44. Silakan Pak. Matius 24 ayatnya yang ke-44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oke, ulangi sekali lagi. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Kedatangan Tuhan bukan soal waktu yang bisa ditebak, tetapi kepastian yang harus dipersiapkan. Ada satu pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya di Bait Allah. Biasa ya, Yesus suka mengajar ya, suka kasih tahu tentang firman Tuhan. Nah, ketika Yesus sedang mengajar Bapak Ibu, ada satu bahasan ya yang sedang dibahas mengatakan kapan nanti kedatangan anak manusia yang kedua kali. Yesus mengatakan begini Bapak Ibu di ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, kedatangan Tuhan Yesus itu tidak pernah ada tanggalnya dan tahunnya. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab dari mulai perjanjian lama dan perjanjian baru, kedatangan yang pertama itu berbicara nubuatan. Kitab Yesaya mengatakan akan datang Raja Damai, ya kan, akan datang Mesias dan sebagainya. Tetapi ketika dia datang lahir dari kandungan Maria, dari kandungan Ibu Maria, Bapak Ibu, Alkitab tidak secara eksplisit memberikan tanggal dan waktunya. Itu kedatangan yang pertama. Ya, dan kedatangan yang pertama sudah selesai. It is finished, sudah selesai. Artinya Yesus sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, nanti kedatangan yang kedua Bapak Ibu dan saya, ya sekarang banyak pembahasan kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, saya katakan Bapak Ibu, kita jangan fokus kapan datangnya. Kita jangan fokus pada waktunya. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan itu bukan soal waktu yang bisa ditebak. Ya, pengamat teologi, tafsir akhir zaman mengatakan tanggal segini. Ya kan, tetapi setelah melewat tanggal itu akhirnya meleset Bapak Ibu. Ya, sebagai orang Kristen bukan soal waktu yang bisa ditebak, tetapi kepastian yang harus dipersiapkan. Ya kan, makanya tadi Alkitab mengatakan siap sedia. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap sedia kalau Tuhan Yesus datang pada hari ini? Ini kan satu pertanyaan dasar, satu pertanyaan yang sangat penting bagi orang percaya. Kalau kita tanya sama anak-anak kita yang sekolah, Dek, kalau kamu ujian siap gak hari ini? Dek, kalau kamu ujian naik kelas siap gak hari ini? Banyak anak-anak kita mengatakan, saya siap mah. Saya siap papi, kenapa kamu siap? Ya gak disuruh belajar, kami siap belajar. Setiap hari walaupun gak ulangan kami belajar. Tapi ada anak-anak kita ketika ditanya, Dek nanti kalau ujian kenaikan kelas, kamu siap gak? Aduh mah, aku gak siap, aku kan belum belajar dan sebagainya. Nah, contoh-contoh yang saya katakan tadi, ini banyak terjadi kepada orang Kristen. Kayak sebagai orang percaya. Ya, saya tanya kepada jemaat, Pak, kalau hari ini Tuhan Yesus datang bagaimana? Waduh Pak, kalau boleh jangan sekarang dah Pak, saya belum siap. Ya kan, tapi ada orang Kristen juga yang ketika saya tanya, Bu, kalau hari ini Tuhan Yesus datang kedua kali siap gak? Oh siap Pak Pendeta. Iya kan, saya menjadi pelaku firman, saya benar-benar menunggu kedatangan Tuhan Yesus Pak Pendeta. Kenapa? Karena saya siap jadi warga sorga.
Ya, jadi di antara orang Kristen Bapak Ibu, ada yang siap dan ada juga yang tidak siap. Pertanyaannya kita berdiri di mana? Ya kan, apakah kita menjadi orang Kristen yang siap sedia kata Alkitab, ya sebagai 5 gadis bijaksana, ya kan, yang selalu berjaga-jaga, yang selalu berdoa dan mempersiapkan diri dengan baik, atau enggak kita menjadi orang Kristen yang apa? Yang lalai, ya, yang sehingga ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu dan saya, kita tidak bisa jadi warga sorga. Makanya saya angkat tema ini. Kalau Tuhan datang hari ini, apakah kita siap ya menghadapi Tuhan? Saya katakan mungkin bukan hari ini. Tetapi pertanyaannya, kalau nanti Tuhan datang secara tidak terduga, kata Alkitab. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Dan juga disaksikan kepada orang Yahudi di zaman itu. Ya, kalau anak manusia itu datang secara tidak terduga, apakah kalian siap menyambutnya? Ya, pertanyaan ini juga diberikan kepada jemaat Tiberias di Betos maupun di live streaming. Kalau hari ini Tuhan datang, sudah siap gak kita? Ya kan? Untuk apa? Untuk jadi mempelai. Ya, hari ini Tuhan Yesus memang belum datang, tetapi kedatangan yang kedua, nubuatannya sudah ada dalam Alkitab. Oleh karena itu kita siap sedia. Ya, Tuhan tidak melarang kita bekerja. Tuhan tidak melarang kita bisnis. Tuhan tidak melarang Bapak Ibu punya aktivitas. Tetapi jangan sampai aktivitas atau pekerjaan atau bisnis yang kita kerjakan sampai membuat kita lupa untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai. Ya, ingat, kalau Yesus datang kedua kali menjemput kita, itu bukan suatu kabar buruk, tapi itu suatu kabar baik. Kenapa? Karena kita adalah mempelai. Ya kan, kalau kita mempelai berarti kita bahagia. Kalau kita mempelai berarti kita sukacita. Kenapa? Sebagai mempelai wanita, ya Yesus sebagai mempelai pria, dia jemput kita. Ya, orang kalau menikah pasti sukacita, baju baru, ya kan, semua aksesoris baru. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki cantik, yang perempuan cantik, yang laki-laki ganteng, pakai jas, pakai dasi, pakai jam, sepatu juga baru mengkilat, ya rambut juga bagus kayak saya, ya kan? Iya kan, belah pinggir, belah tengah, atau mungkin kiri kanan pakai minyak rambut dan sebagainya, mungkin muka udah di facial, udah datang ke dokter kulit supaya hari hanya fresh dan seger. Iya kan, Bapak Ibu bayangkan Yesus mau datang jemput Bapak Ibu jadi mempelai. Seharusnya kita bersiap-siap, siap sedia. Ya, setiap hari kita mengatakan, Tuhan, aku mempelai wanitamu, aku berjuang, aku mempersiapkan diri dengan baik. Supaya kelak ketika kau datang, aku benar-benar berkenan di hadapanmu. Jadi kalau doa bukan hanya Tuhan berkati aku, ya Tuhan utang-utang dibayar lunas, Tuhan sembuhkan aku, itu sih mengikuti saja, itu bonus, nanti pasti ada. Iya kan, gak usah takut tentang makan, minum, pakaian. Itu pasti mengikuti kehidupan orang percaya. Semua ditambah-tambahkan sama Tuhan. Selama Bapak Ibu dan saya cari kerajaan sorga, sistemnya jelas. Sistem kerajaan sorga jelas, Matius 6 ayat 33. Saya gak pernah bosan mengingatkan Bapak Ibu, anak-anak muda. Selama engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Jadi gak usah takut tentang kehidupan akhir zaman. Harga BBM boleh naik, berkatmu juga lebih lagi akan naik. Tuhan pasti akan berkati kita. Ya, tetapi jangan lupa kita hidup sementara dalam dunia ini, gitu loh. Ya, jangan berharap sampai 1000 tahun lamanya kayak lagunya siapa tuh? 1000 tahun lamanya. Kita nggak 1000 tahun Pak hidup dalam dunia ini. 70 tahun kalau kuat 80. Ya, setelah itu mulai mata udah susah lihat Bapak Ibu, ya kan, katarak. Tapi lihat cewek cantik kok sembuh ya, katanya begitu. Opung, mata sakit, nggak bisa kulihat, samar-samar, Opung Doli. Tapi tiba-tiba ada perempuan, wih, kok sembuh mataku ya, nah itu dia. Biasa begitu, apalagi lihat yang 100 warna merah, sembuh langsung Bapak Ibu. Sudah sembuh katarakku, nah itu dia. Kalau sudah umur lebih, pasti pandangan udah mulai kabur, ya wajar. Ya pendengaran udah mulai, apa kau bilang? Nah itu dia. Ya kan udah mulai susah tidur, cuma 3 jamnya aku tidur. Ya kan mulai tekanan darah udah mulai naik,
Iya kan, udah mulai kadang-kadang baper-baper dan sebagainya. Ya itulah manusia semakin tua. Makanya Alkitab mengatakan jangan cinta dunia, kita tidak selamanya dalam dunia ini. Ya makanya siap sedia ya. Yesus datang bukan membawa kabar buruk bagi Bapak Ibu dan saya, membawa kabar baik. Dia akan jemput Bapak Ibu dan saya mempelai Kristus. Bersiaplah untuk menjadi mempelai. Bikin yang keren hidup kita, bikin hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Yesus datang, kita semua jadi mempelai Kristus, jadi warga sorga. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Ya, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Oke, nah persiapannya pertama adalah hidup yang dekat dengan Tuhan. Ya, bukan sekedar tahu Tuhan. Ini persiapan yang pertama ya, hidup yang dekat dengan Tuhan, bukan sekedar tahu Tuhan. Kita lihat Matius 7 ayatnya yang ke-23. Silakan Pak. Matius 7 ayatnya yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Banyak orang yang mengenal Tuhan, ya, tetapi tidak hidup dekat dengannya. Ya, banyak orang mengenal Kristus, Bapak Ibu. Kamu orang Kristen ya? Iya, kok kamu tahu kalung salib kamu ada? Ya, oh iya Pak, saya kalung salib Pak beli di Israel, 10 juta Pak, wih mantap. Waktu saya ke Yerusalem saya beli 2 Pak, tampak depan, tampak belakang, luar biasa. Jadi kalau jadi kalau belakang ada kalung salib, orang Kristen dari belakang, tampak depan juga orang Kristen dari depan. Saking fanatiknya sama Yesus. Tuh lihat tuh. Ya Pak, sebentar lagi Natalan Pak, puji Tuhan. Pak Alek, saya mau beli pohon Natal. Wah, tingginya semana, tembus plafon Pak. Mantap. Ya, saya katakan Bang, saya berapa kali pernah katakan di sini. Ya, nggak pakai kalung salib juga, nggak masalah sama Tuhan Yesus. Iya kan, Bapak Ibu nggak Natalan, nggak pakai pohon Natal juga nggak ada masalah. Iya kan, tetapi yang penting adalah apa? Tuhan kenal kita nggak? Itu yang paling penting. Ya, kekristenan sekarang ini Bapak Ibu hanya dikenal tampak luarnya. Tato Tuhan Yesus, tato Mazmur 23. Iya kan? Di mobil kita ada gambar tempel Sola Gracia. Nah itu dia. Ada gambar tempel Yesus, ada gambar tempel Mazmur 91. Tapi buka kaca maki ojol Bapak Ibu. Muka kaca maki orang-orang. Karena apa? Mungkin nyerempet mobil kita dan sebagainya. Ya, apakah itu menjadi orang Kristen yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Alkitab mengatakan persiapan untuk menyambut Yesus yang pertama adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, jangan hanya tahu Tuhan Bapak Ibu. Banyak orang Kristen hanya tahu Tuhan. Siapa Tuhanmu? Yesus. Ya, apa yang sudah dia lakukan? Ya, mati di atas kayu salib. Dia juru selamat hidup manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Hanya itu. Ya kan, tapi ketika berbicara kedekatan, berbicara keintiman. Ya, kalau ditanya, udah berapa kali baca Alkitab habis? Waduh Pak. Sampai Kejadian aja udah ngantuk Pak, katanya begitu. Ya, saya mau tanya jemaat di Betos. Udah berapa kali baca Alkitab sampai habis? Ya, baru sampai Kejadian kan? Iya. Ya, apakah itu yang dia dinamakan dengan kedekatan dengan Tuhan? Iya kan? Berdoa. Sudah punya waktu nggak berdoa bersama Tuhan? Sudah punya waktu nggak ya untuk saat teduh bersama Tuhan? Karena apa? Balik lagi Bapak Ibu. Bukan yang dilihat di luar yang Tuhan lihat. Tetapi kedekatan kita dengan Tuhan. Itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Ya kan, kekristenan itu berbicara relationship. Yesus datang untuk membina hubungan. Ya kan, Yesus datang bukan mencari orang yang benar. Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Ya, tapi kalau kita orang Kristen sudah ditebus, tetapi kita nggak mau membina hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana kekristenan kita bisa bertumbuh? Makanya Alkitab tadi keras mengatakan apa Bapak Ibu? Ya kan, Alkitab tadi keras mengatakan apa? Ya, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Coba lihat, kenapa orang bisa kenal? Yang pertama kenalan. Yang kedua, orang bisa kenal kita dengan baik. Dapat kenal karakter kita lebih dalam lagi. Kenapa? Karena membina hubungan dengan intim Bapak Ibu. Sebagai contoh suami istri. Pak Pendeta, saya udah tahu banget karakter suami saya. Kalau lagi diam dia itu 2, kalau nggak marah lapar, katanya begitu.
Tuh, kok ibu bisa tahu? 25 tahun sama dia Pak. Masa saya nggak tahu karakternya dia? Ya, menikah 25 tahun, pacaran 2 tahun, 27 tahun saya hidup bersama dia. Masa saya nggak kenal karakternya dengan baik? Ya, istrinya, Pak, suami, Pak, saya tahu Pak, istri saya karakternya bagaimana. Kalau lagi merepet, itu pasti lapar Pak, bukan nggak punya duit, itu pasti lapar. Dan kesukaannya semur jengkol Pak, katanya begitu. Kok Bapak tahu 27 tahun Pak saya sama dia. Nggak mungkin saya nggak tahu karakter dia. Tuh lihat. Kenapa suami istri baru kode aja udah ngerti. Kenapa suami istri baru melotot aja. Istri melotot, suami sudah mengerti. Kenapa? Karena itulah kedekatan. Membuat saling mengerti. Ya, makanya kalau Tuhan mengatakan aku tidak mengenal kamu, ya wajar. Kata Tuhan, aku nggak pernah lihat kau berdoa kepadaku. Aku nggak pernah lihat kau memuji aku. Aku nggak pernah melihat kau menyembah aku. Iya kan? Alkitab mengatakan, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Makanya kesempatan hidup ini bukan digunakan bukan yang macam-macam. Gunakan kesempatan ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itu kuncinya. Ya, sehingga apa? Sehingga suatu saat ketika roh kita keluar dari tubuh kita. Ya, Tuhan menyambut kita. Kata malaikat, ada jemaat Tiberias yang masuk dalam alam roh. Tuhan Yesus kenal, oh saya kenal. Mereka jemaat Tiberias ya, malaikat iya. Aku melihat mereka ibadah yang jam 4 sore. Aku melihat mereka ibadah yang jam 4 sore. Mereka benar-benar mendengar firman. Mereka mendengar, aku melihat mereka benar-benar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, aku mengenal mereka. Ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, aku melihat mereka malam selalu bikin mesbah bersama keluarganya. Aku melihat mereka bangun pagi-pagi sekali, mereka saat teduh dan berdoa dan berseru kepadaku. Kata malaikat, Tuhan kenal mereka, aku kenal mereka. Masuklah mereka, masuk ke ruang Maha Kudus, sudah kusiapkan rumah di sorga. Tapi yang jam 4 aja, Bapak Ibu. Bercanda. Kalau mau dikenal Tuhan, kalau nggak pernah berdoa ya nggak dikenal Pak. Bagaimana? Iya kan? Bapak Ibu pernah nggak punya saudara jauh gitu, tiba-tiba datang, orang Samang. Ya, aku ponakan Amang loh. Dari bapaknya sini, tak pernah aku tahu kau. Kau di Jakarta sekarang, iya. Nggak pernah kau main ke rumahku. Iya kan, kau ngaku-ngaku kok anaknya si Robert? Iya, nggak pernah aku tahu kau anaknya si Robert. Kau tinggal di mana? Di Jakarta. Nggak pernah kau main ke rumahku, nggak kenal kau. Tuh lihat. Tapi waktu bapak-bapak di sini punya sepupu, punya anak. Karena sepupu dari kita sering main ke rumah. Kau anak siapa? Anak si Robert. Wih, udah gedenya kau. Main-mainlah ke rumahku. Main-main ke rumah Tulang. Ya Tulang. Setiap minggu datang ke rumah Tulang, setiap minggu datang ke rumah Tulang, pulang diongkosin terus, ya pasti datang terus lah Bapak Ibu ya kan. Mantap juga ke rumah Tulang ini ya, pulang diongkosin loh. Ada ongkosmu, nggak ada Tulang, nah itu dia kan. Ya, ada buat jajanmu nanti beli bonbon, orang Batak kan bonbon Bapak Ibu zaman dulu kan. Ada bonbon buat beli bonbon, nggak ada Tulang, inilah buat ongkosmu, baik-baik kok ya. Jangan beli sigaret ya. Beli makanan saja, iya Tulang, makasih Tulang. Mau lihat ya Tulang, Tuhan berkati Tulang. Ya kan? Semakin sering datang ke rumah Tulang, semakin kenal pribadi Tulang. Semakin Tulang juga mengenal ponakannya, semakin dekat. Akhirnya saling mengasihi di dalam kehidupan rumah, hidup dalam kekeluargaan. Tuh lihat. Ya, makanya saya katakan kalau kita manusia aja, makin dekat makin mengenal. Dan Tuhan rindu seperti itu. Ya, jangan menjadi Kristen yang hanya tahu Tuhan. Oh, Tuhan saya Yesus. Yesus adalah juru selamat saya. Tapi pertanyaannya Tuhan kenal kita enggak? Nah itu dia. Ya, paling sedih Pak kalau Tuhan tidak kenal kita. Itu yang paling sedih. Ya, terus kita tanya sama Tuhan. Tuhan, nama saya tercatat enggak dalam kitab kehidupan? Enggak ada. Coba Tuhan cari-cari lagi. Dia ubek-abik Tuhan kayak buka halaman buku sekolah Bapak Ibu ya kan. Siapa namamu? Alex. Ya. Alex mana Simanjuntak? Oh ada, kalau Alex Simanjuntak ada. Karena tiap minggu khotbah di Betos, ada lah. Ya iyalah, masa pendeta gak ada namanya Bapak Ibu ya kan. Kita kan konsisten khotbah ya kan, konsisten. Oh ya ada.
Ya, siapa nama kamu? James. Oh, James, ya kan? James, dari mana? Sibolga. Oh, dari Sibolga. Kau ke gereja setahun sekali ya? Kau Kristen Napas ya? Natal dan Paskah ya? Oh, enggak. Enggak ada. Kristen Natal dan Paskah cuma nongol doang, enggak ada. Apalagi Kristen pohon Natal setahun sekali Bapak Ibu ya kan? Kau pohon Natal ya sekali keluar, udah gitu enggak keluar lagi Bapak Ibu. Keluarnya tiap Desember. Wah, jangan harap. Apalagi Kristen yang cuma nganterin istri depan gereja. Ya kan Bu, suami kemana Bu? Ada di depan pas sambil ngerokok sampai Indomaret makan gorengan. Kenapa suami nggak ke gereja Bu? Ah malas dia Pak. Nggak tahu saya juga bingung. Suami malas ke gereja. Jangan harap nama suami ibu tercatat dalam kitab kehidupan. Jangan harap. Saya fair-fairan aja. Ya yang tahu Tuhan aja cuma tahu aja nggak tertulis. Apalagi yang cuma ngantar istri cuma depan gereja doang. Ya, sayang salam buat pendetanya. Tuhan Yesus memberkati. Apalagi cuma nitip salam buat pendeta. Apalagi nitip salam juga buat Tuhan Yesus ya. Tolong berkati aku, macam betul aja lah. Jangan pernah. Ya, dibutuhkan kedekatan. Dibutuhkan apa? Kesungguhan cari Tuhan. Kalau kita dulu punya karakter seperti itu, mari kita bertobat. Ya, sia-sia semuanya Pak, sia-sia. Ya, kita punya segalanya. Tapi kalau kita nggak jadi warga sorga buat apa? Ya, hari ini kita berjuang, amin. Kita bukan hanya tahu Yesus, tapi kita dekat sama Tuhan. Kita bukan hanya dekat Tuhan, tapi kita mengerti karakter-karakter Tuhan seperti apa. Kalau kita dekat sama Tuhan, suatu saat Bapak Ibu dan saya masuk di dalam kekekalan, Tuhan akan menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu yang pertama. Jadi persiapannya apa, Pak Pendeta? Ya, Alkitab memberikan pengajaran bahwa hidup yang dekat dengan Tuhan bukan sekedar tahu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Ya, bagaimana persiapannya? Yang kedua adalah punya iman yang bertahan, bukan yang mudah goyah. Ya, punya iman yang bertahan, bukan yang mudah goyah. Kita lihat Matius 24 ayatnya yang ke-13. Silakan Pak. Matius 24 ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oke, ulangi sekali lagi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Akhir zaman penuh tekanan yang bisa menggoncangkan iman. Orang yang siap adalah yang tetap percaya dan tidak menyerah sampai akhir. Ya, akhir zaman Bapak Ibu banyak membuat orang yang takut sekarang. Rupiah terhadap dolar 17.300. Ya, mungkin ada yang sampai 400 kemarin. Dan menurut pakar ekonomi ini bisa tembus sampai 20.000. Ya, kalau sampai 20.000 bagaimana? Wah Bapak Ibu, harga naik semua. Ya, Pertamax kemarin beberapa bensin non subsidi sudah naik. Ya kan, 13.000 jadi 19.000. Pertamax Dex, ya kan, yang solar yang bagus, Dex Light itu udah 25.000. Sekarang Bapak Ibu, yang SPBU yang swasta kayak BP, Vivo dan sebagainya, solarnya 30.000. Coba bayangin 30.000. Ya kan? Nah, pertanyaannya, lu bagaimana Pak kita hidup? Pertanyaannya, kita punya iman nggak? Iya kan? Ini baru harga BBM naik loh Bapak Ibu. Kalau semuanya naik bagaimana? Ya, kalau semuanya sistem dunia, ya kan, membatasi kehidupan kita. Karena ada satu momen nanti di waktunya, saya juga tidak tahu. Ada satu momen kita harus memilih ikut dunia atau ikut Yesus. Kalau kita ikut dunia Bapak Ibu berarti apa? Kita harus tinggalkan Yesus. Tetapi kalau kita ikut Yesus berarti apa? Bapak Ibu dan saya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Karena suatu saat akan seperti itu pilihannya. Sekarang masih dikasih bebas Bapak Ibu. Mau milih mobil bensin, mau milih mobil listrik bebas. Tapi suatu saat nanti di waktunya kapan, saya juga nggak tahu. Ada satu momen pilihan hidup kita di dalam dunia ini hanya dua. Ikut sistem mereka atau kita ikut Yesus. Ya, nah apa yang membuat kita bertahan? Apa yang membuat kita bisa bertahan sampai akhir? Ya, yang membuat kita bertahan adalah iman. Kita baca Ibrani 11. Karena iman Abraham, ya dia rela memberikan Ishak anaknya yang tunggal untuk Allah. Karena iman loh. Karena iman Yusuf berani dipenjara, difitnah sama istri Potifar. Karena iman Daud berani untuk tidak membunuh Saul. Karena iman. Karena iman Daniel tidak kompromi dengan dosa. Dia dilempar ke gua singa. Karena iman.
Karena iman, Sadrak, Mesak, Abednego berani dibakar. Ya kan, dalam perapian yang sangat panas. Ditambah lagi 7 kali lebih panas apinya. Karena iman mereka bertahan sampai akhir. Pertanyaannya, kita siap gak menghadapi hal-hal yang menggoncangkan iman kita? Ya, karena iman orang Kristen Nigeria nggak ada yang tinggalkan Yesus. Walaupun akhirnya mereka semua ditembakin sama teroris. Karena iman orang Kristen di Sudan yang dikumpulin satu lapangan sepak bola dan ditembakin semua Bapak Ibu, mati bergelimpangan mayat orang Kristen. Tetapi tidak ada satupun yang tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena iman. Makanya sekarang kita masih enak loh. Bapak Ibu ke Indomaret masih bisa beli apa saja. Bapak Ibu membelanja bulanan, ya, di hari-hari, di Aeon, ya kan, di Pakuwon, di Sumarekon, setiap awal bulan, belanja bulanan, swalayan full. Tapi ada satu momen Bapak Ibu dan saya nggak bisa bertransaksi kalau nggak mengikuti sistem dunia. Iman kita bagaimana? Ya, sebagai contoh, sekarang mall-mall sekarang kalau udah nggak bayar cash lagi, benar nggak Bapak Ibu? Ya, kayak beberapa mall di BSD, saya ke sana sama istri sama anak, kita jalan-jalan. Bayarnya pakai apa Pak? Pakai cash bisa? Oh nggak bisa Pak. Pakai debit bisa? Nggak bisa Pak. Harus kiris Pak. Apa nggak ada kiris? Nggak ada. Ya Pak nggak bisa Pak. Ya udah. Saya keluar dari mall itu. Saya makan cilok depan mall Bapak Ibu ya. Saya cari makanannya di ruko-ruko yang masih bisa cash. Yang masih bisa debit Bapak Ibu. Ya tahun depan udah mulai ada wacana Bapak Ibu. Semua pasar tradisional harus pakai kiris. Semua pasar tradisional. Termasuk tukang sayur depan kompleks saya. Udah pakai kiris Bapak Ibu. Si Gondrong namanya. Istri saya bilang, bang tolong beli tempe dulu sama sayur bang. Aku mau masak. Ya namanya tempe kan ya udahlah. Tukang sayur gerobak juga kan lengkap juga. Ya Gondrong sini. Beli apa Pak? Sayur buncis ada? Ada bayam ada? Ada. Buncis atau bayam? Bayam aja bang, bayam. Apalagi? Tahu tempe. Ya kan? Gondrong, Pak bayarnya jangan pakai cash ya, pakai kiris aja ya. Ih gaya bener lu saya bilang. Tukang sayur aja udah gak terima cash lo, sombong bener ya kan. Patas aja masih terima cash lo Bapak Ibu, patas Bapak Ibu. Iya kan, Cilengsi Kalideres masih bisa terima cash. Tukang sayur, nehi, banyak kumannya katanya begitu. Coba lihat. Kita akan lihat ya, 3 atau 4 tahun ke depan, apa yang akan terjadi. Iman akan digoncangkan. Itu kata Alkitab. Makanya kita harus kuat di dalam iman. Ya, ada satu jemaat mengatakan, Pak kalau kayak begitu nanti anak-anak saya bagaimana Pak? Anak Bapak Ibu masih umur berapa? Ya masih 5 tahun. Saya punya anak masih 1 SD. Satu lagi yang baru juntak nih, wah yang perempuan masih 1 tahun 4 bulan. Saya bilang gak usah dipikirin Pak, Tuhan tahu cara untuk menolong kita. Makanya target Tuhan apa? Rapture, angkat Bapak Ibu sebelum masuk di masa itu. Makanya doa setiap malam. Pak, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau terangkat. Aku doa suami, istri, dan anak-anak tidak ada yang tertinggal. Aku punya iman yang kuat. Kami tidak tertinggal. Kami harus jadi warga surga. Amin. Karena Papa Riaji, kalau Bapak Ibu dengar khotbah gembala, zaman dulu masih ada di YouTube. Gembala sidang Papa Riaji udah mengerti akan hal itu. Makanya Bapak mengatakan kalau ada jemaat Tiberias yang tertinggal, izinkan saya Tuhan, saya tertinggal untuk temani mereka supaya mereka kuat. Bayangin. Ya karena gembala sidang, mendiang Bapak Ibu, mendiang kita, Papa Riaji, ya mendiang. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi kalau kita tidak terangkat jadi warga surga. Akan masuk masa tribulasi. Baca Alkitab makanya, jangan gitu. Iya kan Alkitab Wahyu mengatakan apa? Ada masa 3,5 tahun kali 2, masa tribulasi, masa antikris. Yang itu tadi saya katakan. Kalau kita nggak pakai tanda itu, kita nggak bisa melakukan transaksi. Kalau kita nggak ikut sistem dunia, kita nggak bisa bertransaksi di situ. Karena dunia tahu manusia itu paling takut 2, urusan perut sama kesehatan. Itu yang ditakuti sekarang oleh manusia. Kalau nggak makan bagaimana Pak? Anak saya kalau nggak makan bagaimana Pak? Susunya bagaimana Pak? Gizinya bagaimana Pak? Itu yang ditakutkan. Yang kedua kesehatan. Pak, saya punya jantung bagaimana? Saya punya tensi saya naik bagaimana? Aduh Pak, nggak bisa ke rumah sakit Pak. Kenapa? Ya karena saya nggak mempunyai sistem itu. Kalau nggak punya sistem itu, nggak bisa berobat Pak ke rumah sakit. Makanya digencar, yang dikejar itu 2 dulu. Urusan perut sama kesehatan.
Makanya saya katakan kita harus punya iman. Walaupun digoncangkan, kita tetap setia sama Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat menolong Bapak, Ibu, dan saya. Ya, makanya jaga hidup benar, dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan jemput kita jadi warga sorga. Dan kita tidak ikut di zamannya itu. Sekarang masih diberikan kebebasan. Tapi Bapak Ibu kalau pinter, kita bisa belajar. Oh, ini maksudnya ya. Oh, yang ini begini. Oh, yang ini begini. Oh, yang ini begini. Oh, yang ini begini. Masih ingat Peduli Lindungi zaman dulu? Kalau kita masuk mall ada itu? Masih ingat kan? Ada itunya? Ada, Pak? Nah, itu dia. Ya, ada itunya, Pak? Ada, Pak? Nah, itu dia. Saya pernah waktu masuk Central Park, Bapak Ibu, saya punya Peduli Lindunginya hilang tiba-tiba, nggak tahu koslet atau gimana, atau error HP saya. Saya bilang, saya mau masuk mall, nggak bisa. Saya pendeta Tiberias, tetap nggak bisa. Waduh, saya mau khotbah, Pak, lantai 40 Tiberias, nggak bisa. Bapak mana tanda Peduli Lindunginya? Nggak ada, Pak, nggak tahu HP saya lagi error, Pak, nggak bisa. Waduh, gimana ya saya bilang ya? Tuhan kasih hikmat ke parkiran motor. Masuk parkiran motor, nggak ada sapam, masuk lewat situ Bapak Ibu ya kan, lewat B1. Oh Tuhan, bisa juga tembus saya bilang. Karena kalau udah di basement Bapak Ibu, sapam udah males jaga lah. Udah asap semua kan, motor segala macam, batuk-batuk. Saya bilang, ini bisa nih, masuk lift dari parkiran motor, ya kan, B3, naik B1, B2, masuk lobby Tiberias lantai 40. Saya bilang puji Tuhan. Nah itulah gambaran itu Bapak Ibu. Makanya saya katakan kita harus punya iman. Saya nggak tahu itu kapan, tapi dunia akan menuju ke sana. Tapi kalau kita punya iman, Tuhan pasti tolong kita. Jangan pernah goyah, jangan pernah kompromi, apalagi jual iman. Cuma gara-gara sistem dunia. Jangan pernah jual iman. Karena Tuhan tidak akan menerima orang yang murtad. Tuhan sorga tidak akan pernah menerima orang yang tinggalkan Yesus. Apapun kesulitannya, tetap ikut Yesus. Apapun kejadiannya, tetap ikut Yesus. Orang yang setia sama Tuhan Yesus akan diangkat jadi warga sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Ya, makanya siap sedia. Kita harus menjaga iman kita supaya tidak mudah goyah. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan? Hidup yang bertanggung jawab, bukan sembarangan. Ya, hidup yang bertanggung jawab bukan sembarangan. Lukas 12 ayatnya yang ke-47. Silakan Pak. Lukas 12 ayatnya yang ke-47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Tuhan sudah mempercayakan hidup dan waktu kepada kita. Kesiapan terlihat dari bagaimana kita hidup dengan tanggung jawab di hadapannya. Menjadi hidup orang Kristen adalah hidup yang penuh dengan tanggung jawab. Saya ingin katakan ya, hidup orang Kristen bukan hidup sembarangan. Saya ulangi ya, hidup orang Kristen bukan hidup sembarangan. Kita sudah menerima anugerah, kita sudah menerima kasih karunia. Tapi banyak orang yang bermain-main dengan kasih karunia Bapak Ibu. Dari mimbar ini saya katakan kasih karunia itu bukan lisensi untuk bikin dosa. Kasih karunia itu adalah kesempatan untuk kita ya mempersiapkan diri dengan baik. Ya, untuk kita mempersiapkan diri untuk jadi warga sorga. Ya, ada jemaat tanya, "Pak, kenapa Pak? Orang-orang yang jahat, yang makin kaya, kok tidak dihukum sama Tuhan?" Saya katakan, Tuhan masih memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Ya, makanya hari ini jemaat Tiberias jangan terlambat bertobat. Ya, ribuan tahun yang lalu Yohanes Pembaptis Bapak Ibu di padang gurun, apa yang dia serukan? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini saya pakai kata-kata Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu percaya nggak kerajaan Allah sudah dekat? Bapak Ibu tahu nggak ini akhir zaman? Sadar nggak? Harus sadar. Iya kan, kita nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak peduli, nggak bisa. Karena setiap hari berita yang diberikan oleh media itu semua beritanya tentang akhir zaman. Deru perang, penyakit sampar, bencana alam, itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, makanya saya katakan Alkitab memberikan nasihat kepada kita, hiduplah di dalam kebenaran. Jangan kompromi-kompromi dengan dosa. Ya, Tiberias adalah gereja yang konsisten untuk menyerukan pertobatan. Tiberias adalah gereja yang konsisten
untuk menyerukan hidup jemaatnya, hidup di dalam kekudusan. Kenapa? Karena visi misinya adalah mempersiapkan jemaat yang kudus, itu yang pertama. Misionaris dan siap ke sorga. Berarti apa? Gereja ini mendidik, menjaga, ya kan, menyerukan kepada jemaatnya, ayo kita hidup kudus. Karena apa? Karena tugas gereja adalah apa? Mempersiapkan diri jemaatnya untuk jadi warga sorga. Jadi kalau ada yang tertinggal, jangan salahkan gereja, jangan salahkan pendetanya, jangan salahkan Tuhan. Cek masing-masing, kenapa saya tertinggal? Berarti orang itu tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita jaga kekudusan, amin. Ya, kita jaga pertobatan. Pak, kemanapun bapak-bapak melangkah, harus ingat, sudah punya istri. Kalau pabriknya buka cabang, saya dukung Pak. Kalau perusahaannya buka cabang, saya dukung doa Pak. Tapi gak ada rumah tangga buka cabang Pak. Satu di Bekasi Timur, satu di Tambun, satu di Cikarang. Kalau ada jemaat Tiberias yang buka cabang rumah tangganya, dari mimbar ini saya katakan bertobatlah. Sebelum nanti konsekuensi dosanya itu sangat mengerikan. Bertobat. Ya, harus setia sama istri. Itulah ciri-ciri mempelai yang siap dijemput oleh Tuhan Yesus. Setia sama istri, setia sama suami, menjaga keutuhan rumah tangga. Bapak-bapak setia sama istri, amin? Amin, puji Tuhan. Saya senang suaranya, amin, puji Tuhan. Berapa bulan yang lalu saya tanya, amin, gak ada suara Pak. Tapi sekarang saya sudah dengar, amin. Ya, walaupun dulu istri pinggang 29, sekarang 92, tetap harus setia. Tetap harus setia. Iya, kalau dulu kan peluk istri segini, 29, sekarang begini Bapak Ibu. Pak, harus setia ya Pak, harus setia. Harus setia. Walaupun rumput tetangga lebih hijau, istriku lebih cantik daripada mereka. Harus begitu. Tetap disayang-sayangi. Ma, puji Tuhan Ma. Dulu Papa ketemu kamu di gym, 29 pinggang kamu Ma. Sekarang kenapa 92 Ma? Anak lo 4. Anak lo 4, woi sadar. Oh iya. Tapi Papa masih sayang aku kan? Masih sayang. Hanya maut memisahkan. Kalau bisa dipercepat mautnya. Bercanda. Enggak dong, harus sayang-sayang ya. Harus sayang-sayang. Iya. Saya ingat Papa Reaji dulu khotbah pernikahan saya sama istri. Ya Alek, you harus setia sama istri. Iya Pak. Ya, jangan ada perjinahan ya, jangan ada percabulan, jangan ada orang ketiga. Iya Pak. Ya, makanya 8 tahun pernikahan bukan tahun yang mudah Bapak Ibu. Tetap harus sayang-sayang sama istri. Ya, walaupun kita pelayanan kadang-kadang ya namanya Bapak Ibu tahu lah pendeta. Kadang-kadang ada aja godaan. Ya, ada aja godaan, ada yang pura-pura caper-caper. Ya, shalom Pak Pendeta. Nah, ada aja kayak gitu. Ada. Maka kita kan diam aja. Oh iya Bu, shalom. Pak Pendeta minggu ini pelayanan di mana? Nah, gitu. Gua jambak loh. Ada. Cuma kita kan bukan setahun 2 tahun di tempat ini kan, di Tiberias kan dari tahun 2011 udah khotbah. Jadi kita tahu pesan-pesan gembala, pesan orang tua selalu kita jaga. Hati-hati. Ya Bu, puji Tuhan. Kalau mau lihat jadwal saya dibuletin aja Bu. Kalau Ibu mau datang puji Tuhan. Saya bilang, ya Pak, nanti saya datang ya Pak. Iya Bu, datang. Udah, datang aja. Tapi kan kita ada tim kan yang jagain kita. Ya, makanya caranya bagaimana untuk bisa aman? Habis ibadah langsung pulang, itu paling benar. Ya, karena apa? Istri udah nungguin Bapak Ibu di rumah ya kan. Saya langsung pulang, siap. Tuh istri saya jangan macam-macam. Kemanapun aku melangkah dia tahu Bapak Ibu ya kan. Iya, nih handphone udah diutak-atik sama dia. Naik mobil, kamu udah di sini ya? Kamu udah di sini ya? Kamu udah di sini. Oh, lulusan Densus 88 Bapak Ibu ya kan. Mantap, tapi saya happy. Ya kemanapun saya melangkah istri saya tahu. Jadi kita nggak main petak umpet. Setiap saya pelayanan foto. Kayak kemarin di Bekasi, habis konseling rumah tangga foto. Kita foto sama keluarga besar, cebret. Saya kirim istri, habis pelayanan, mantap. Habis pengurapan rumah Bapak Ibu,
Ya, sama keluarganya foto, cepret, kirim ke istri. Habis pengurapan rumah bersama yang punya rumah, aman. Ya, itu saya buat tujuannya apa? Supaya kita pelayanan gak macem-macem. Karena kita pendeta Bapak Ibu, waduh serangannya banyak. Ya, saya ngajarin tiap minggu kekudusan, pendetanya juga harus hidup benar, amin. Ya, kita saling mendoakan ya. Kita saling mendoakan, kita saling mengingatkan. Ingat, kita gak selamanya di dunia. Hanya orang yang benar, hanya orang yang hidup kudus, yang nanti dijemput Tuhan jadi warga sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan terakhir. Yuk kesimpulan. Haleluya. Jika Tuhan datang hari ini, biarlah kita ditemukan dekat dengan Tuhan. Tetap teguh di dalam iman dan hiduplah yang bertanggung jawab. Siap sedia? Karena Tuhan Yesus mau datang untuk menjemput Bapak Ibu dan saya. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamat. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang punya kerajaan surga. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur, berbuah
agar mengerjakan yang terbaik bagi hidup kami. Ajar kami tidak hanya cara mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Dan biarlah setiap kehidupan kami terus berubah, diubahkan serupa kehendak Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan, dan di sore hari ini sebagai rasa syukur kami akan membawa persembahan kami yang kedua di minggu yang pertama di bulan yang baru. Berkati tangan-tangan yang memberi, setiap persembahan umatmu semuanya memperlebar kerajaan Allah di muka bumi. Bahkan setiap usaha, toko dagangan, karir, bisnis, proyek umatmu dibuat Tuhan naik berhasil menjadi kepala. Hambamu Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak bersama istri, bersama tim, bersama anak melangkah melayani nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Selamat memberi dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah, ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman mari nyatakan, ku tak akan menyerah pada apapun. Sebelum kami coba berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari bersama-sama lebih sungguh. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Kepada kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari lebih sungguh lagi dengan iman nyatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi
terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita sambut pengorbanan Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Tuhan Yesus menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kami. Katakan tubuhmu dan darahmu. Kembali kita boleh berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kami menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanku. Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Di perjanjian lama ada dua yang terangkat ke sorga secara rapture, secara pengangkatan, gak mengalami kematian, yaitu Henokh dengan siapa? Elia. Benar. Henokh bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Bayangin dekatnya sama Tuhan tuh gimana coba. Coba Pak pikirin ya, 300 tahun bergaul dengan Allah. Itu bergaul itu artinya intim dengan Tuhan. Bayangin. Tuhan tidak mengizinkan dia mati loh. Tuhan kasih dia terangkat. Elia kurang dekat apa sama Tuhan? Sampai dia makan aja burung gagak Tuhan kirim untuk kasih makan dia loh. Burung gagak bisa kepikiran ya? Gak kepikiran manusia. Tapi pakai kereta dijemput naik surga sama Tuhan. Di perjanjian baru dan sekarang akhir zaman, bukan doa orang lagi, gerejanya Tuhan akan diangkat Tuhan ke surga. Makanya berjuang. Ya, berjuangnya apa? Tekun perjamuan kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku menyembahmu. Itu lagunya. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Makanya tekun perjamuan kudus. Datang ibadah. Kalau perlu minta ke panitia, ke asyir. Saya mau bawa perjamuan buat ke rumah setiap hari perjamuan kudus. Ya makanya nggak main-main ini hidup. Ya kalau ada orang Kristen masih main-main, ya urusan dia masing-masing lah. Yang penting saya sebagai hamba Tuhan sudah kasih tahu kebenarannya. Tinggal jemaat Tuhan mau sungguh-sungguh atau tidak. Ya siap sedia ya, jadi warga surga ya. Ingat siap sedia, rumah kita nggak lama Pak di dunia Pak. Nggak lama kita hidup. Kita akan masuk dalam kekekalan jadi warga surga. Makanya siap sedia, persiapkan diri dengan baik. Itu dia. Ya, angkat roti terlebih dahulu. Ya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimatrekkan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada akhir zaman. Kami berdoa dengan tubuh Yesus kami juga menolak terkapar di meja operasi. Kami juga menolak terkapar di ruang ICU. Kami percaya di akhir zaman siapa yang terima tubuh Yesus dibangkitkan pada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga.
Dengan darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan darah Yesus penyakit kami disembuhkan. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan darah Yesus, oleh bilur-bilurnya aku sehat, aku sembuh. Jangan diminum dulu. Bapak Ibu boleh berdoa sama Tuhan. Siap sedialah menyambut kedatangan Tuhan. Berjuanglah. Jadilah pelaku firman. Jangan takut tentang makan, minum, pakaian. Tuhan cukupkan semuanya. Tuhan berkati kita berkelimpahan. Dan kita dijauhkan dari kekurangan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua pasti akan ditambahkan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Tonswer. Diberkati juga koordinator di tempat ini Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati. Tetap semangat pelayanan, jerih payah setiap teman-teman di dalam pelayanannya tidak akan pernah sia-sia. Gembala sidang Ibu Pendeta Darneti Pariaji, kita doa Ibu Gembala sehat, Ibu Gembala panjang umur, kemanapun melangkah dijaga malaikat, melayani Ibu Gembala penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan, membawa banyak jiwa-jiwa dimateraikan jadi warga sorga. Berdoa untuk Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka penuh kuasa dan penuh mujizat. Diberkati seluruh jemaat Tiberias di Betos, baik yang onsite juga yang offline. Tuhan berkati yang ada hadir di gereja maupun yang live streaming. Tuhan berkati. Ya, siap sedialah karena kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Ya, kita sebagai mempelai wanita, Kristus sebagai mempelai pria akan menjemput Bapak Ibu dan saya jadi mempelai dan masuk dalam ruang Maha Kudus bersama Tuhan Yesus di sana. Terima kasih Bapak. Ya, berdoa juga untuk setiap jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan pulihkan. Hamba berdoa untuk Ibu Gita juga diberkati, juga Kapten Rudi diberkati Tuhan yang di Singapura. Tuhan berkati rumah tangga rukun damai, juga anaknya Afi juga diberkati kesehatannya, sembuh dari panas, dari batuk, dari pilek, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati karir, diberkati rumah tangga, juga apapun yang dikerjakan berhasil. Terima kasih Bapak, dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Sayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.